anehnya nih, dimasukkan pasal HAM, pelanggaran HAM. Ini biar publik tahu, yang digugat pemerintah Republik Indonesia. Oh. Ceki, Presiden Republik Indonesia. Saya ke Bang Adi sekarang. Tadi disebutkan oleh Pak Azam bahwa penangkapannya memang tidak disertakan surat. Ya. Yang seharusnya itu jadi salah satu prosedur. Yes. Kalau Jadi Bang Adi. kalau saya, Ya. dasar hukumnya jelas. Jadi penangkapan itu pasal 17 KUHP, ya itu namanya tangkap tangan. Pasal 17 KUHP, ya. Terus kemudian alasan tertentu, ya penangkapan. Terus kemudian ada pasal 18 ayat 1 dan ayat 3. Kewajiban surat tugas. Itu semua ada. Ketika penangkapan ini, kenapa tidak melalui pasal yang disebutkan tadi rekan si Jawad? Karena ini bukan pemeriksaan. Ini penangkapan. Penangkapan itu tidak harus melalui surat. Tapi yang penting memiliki surat tugas. Jelas di pasal 18. Jadi surat tangkap. Bukan surat panggilan yang dibawa. Nah pertanyaannya, ada nggak surat penangkapan? Ada. Panggilan, tapi bukan, surat penangkapannya ada. Ini kan surat penangkapan. Ya. Ada nggak izin pengadilan? Ada. Kan itu. Jadi kalau kita berbicara hukum, memang betul Bang rekan bilang harus dipanggil kalau membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Panggil dulu. Itu kali nggak 2 kali dia mangkir, tangkap. Itu pemanggilan untuk pemeriksaan bagi tersangka. Ini nggak perlu diperiksa lagi. Tidak ada pemeriksaan lagi. Penyidik menyampaikan bahwa ini sudah cukup pemeriksaannya. Sisa mau diserahkan ke kejaksaan. Ya, dia mengeluarkan surat tangkap. SPK namanya. Ya kan? Nah, terus masalahnya di mana? Nah, sekarang poinnya adalah saya sepakat dengan Bang Hasan mengatakan bahwa ini salah prosedur. Oke, kalau itu salah prosedur tentunya ada prapit dong. Iya dong? Ya. Sudah lakukan kan? Ya. Nah, sepakat. Saya tidak membantah itu. Tetapi apakah penyidik salah? Yang menurut saya semua prosedur sudah dijalankan dengan benar. Itu penyidik. Ya kalau mau protes monggo silakan. Prapit. Ya. Oke. Yang menjadi persoalan di sini saat ini adalah terjadi prapit nih. Nah, prapitnya ini yang menurut sepengetahuan saya, ya, selama saya berprapit, baik itu anggota kami di lapangan, semua teman-teman, dan saya juga pengajar di PKPA UPA bagi advokat. Itu selalu kami sampaikan bahwa prapit itu materinya harus jelas, apa yang diprapitkan itu yang harus dijadikan acuan. Nah, sekarang saya menjadi tanda tanya. Kok prapit, ada prapit aneh seperti ini ya? Prapitnya itu gini, ya. Ini saya lihat di SPPP ya. Karena kami juga, LP kami juga dimasukkan di dalam prapit. Jadi yang di prapit itu pasti informasi diberikan ke pengadilan. Dan mungkin kita kan disuratin melalui lecumanan. Jadi yang di prapit itu disampaikan kepada pengadilan itu laporan polisi LPB 28314 2025 SPKT Polda Metro Jaya pelapor Haji Insinyur Joko Widodo 1. Junto LP nomor LP B 978 garing 4 2022 Polres Metro Jakarta Pusat tertangkap pelapor Andi Kurniawan. Kemudian LPB 1387 Polda Metro Jaksal ya. Lecumanan. Ya. Terus kemudian Maret Samuel Sauker. Ya kan? Oke. Jadi diprapit. Terus pagi tadi aku nanya sama jaksaku karena beredar isu framing nyampaikan bahwa kita dikesampingkan. Tanya jaksaku. Telepon. Lecu, lu tanya jaksamu. Siapa yang pemeriksa jaksamu yang kemarin kasih SPDP, yang kasih ini, kasih ini? Saya bilang pemberitahuan itu sesuai surat menyurat. Mana surat kesampingkan? Ada judul surat itu kesampingkan itu. Pembatalan itu. Minta. Saya bilang.
Bukan cuma mereka bisa profit, kita juga profit dia. Akhirnya, ini enggak lah bang, ini on the track. Kan? Jadi, kalau ini tidak on the track, ya kan di materi gugatan kan ada LPA bang. Oke, sebelum berarti itu artinya isu. Saya tidak tanggap. Sudahlah, berarti isu aja. Siapa yang nyebarin isu, Bang? Ya si Gofur kan di salah satu Media. mengatakan bahwa ini kesampingkan. Sehingga saya agak sedikit tensi naik lagi kan. Tadinya aku udah tenang-tenang, tensi naik. Apa ini kok bermain-main dengan laporan polisi? Kita mencari keadilan. Pak Jokowi ini mencari keadilan. Kami juga based on alat bukti. Laporan kami based on alat bukti. Tidak ada satupun kami niat-niatnya untuk mencelakai anak bangsa, nggak ada. Kita menyerahkan kepada hukum. Tidak. Kalaupun ada tindakan-tindakan penyidik, tindakan-tindakan kepolisian, tindakan kejaksaan, monggo kerso lakukan upaya hukum. Let's say take or leave it, selesai bos, ya kan? Nah, itu pandangan yang pertama. Yang kedua yang menjadi ganjil juga di dalam Prapit ini bahwa ini ya Refli Harun, saya nama yang pengacaranya. Refli Harun, SHLM, Kombes Pol Purnawirawan Yaya, ini Ristan, Simbolan Esa, Erdiana, Abdul Ghafur Sangaji, Metun Nurjami Salsabila Graha, Afandi, Budi Arianto, dan lain-lain. Cuman nama Bang Asam katanya bagi tim kan. Nah, kita hargai itu. Oh, bagi tim, tentu biasanya pengacara yang dibagi-bagi itu. Nah, dia menamakan namanya Tim Advokasi Litigasi Keadilan dan HAM. Talkham. Ya, di sini dimasukkan pasal. Anehnya nih. Dimasukkan pasal HAM. Pelanggaran HAM. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang digugat. Ini biar publik tahu. Yang digugat pemerintah Republik Indonesia. Ceki Presiden Republik Indonesia. Ya. Ceki Kapolri. Kapolri itu biasa kalau polisi atau kejaksaan itu memang harus jurusnya ke situ. Saya setiap mengadakan PA upah di advokat biasanya saya sampaikan, kamu harus fokus misalkan kepolisian. Tapi jajaran paling atas sampai ke bawah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kok pemerintah RI ceki Presiden Republik Indonesia? Iya kan? Artinya menjadi question mark aku. Terus kemudian kejaksaan kan nggak menahan kan? Tidak melakukan. Melalui kewenangannya, kita terima. Saya tidak protes. Kita terima bahwa ketika kewenangan itu digunakan dan itu baik menurut kejaksaan, terlepas ada yang terlukai di sini, ya, yang menjadi bingung pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik. Kok apa korelasinya dia digugat? Ada what to the maksud this is for Prapit ini, ya, itu yang pertama. Bahwa apakah paling mudah mendapatkan satu putusan pengadilan yang tidak perlu dibanding dan tidak perlu dikasasi adalah Prapit. Nah, ingat, ini agak melenceng jauh, tetapi hal ini pun tidak akan berlaku sih. Artinya ini hanya sesuatu yang bisa disimpan nanti untuk disebarkan ke publik ketika ini kemenangan ini terjadi di Prapit. Tentu disebar ke publik, lihat nih, Presiden Republik Indonesia telah melanggar HAM, kan gitu. Karena materi-materi yang dimasukkan adalah pelanggaran HAM. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kalau berbicara kewenangan, kita terima. Saya Bang Asam dengan segala hormat semua stasiun masyarakat Indonesia, kita menerima Bang. Tidak protes Bang kalau itu kewenangan Bang. Tidak. Tetapi harusnya dijelaskan ke publik. Iya toh, bahwa kenapa ditangguhkan, alasan penangguhannya, terus kemudian apakah ini penangguhan atau pemberhentian penuntutan. Jadi itu yang masih belum jelas. Yang pertama. Yang kedua, BA koordinasi. Sepengalaman saya, ini kan ada koordinasi antara penyidik dan pihak kejaksaan. Biasanya koordinasi ini dilakukan ini tentu mengikuti terah daripada sistem SOP mereka. Biasanya gini, jaksa wilayah atau katakanlah Kejari itu harus tegak lurus dengan Kejati.
Kejati tentunya tegak lurus dengan Jaksa Agung. Kan begitu tuh. Ya. Ini sudah hukum yang memang harus diikuti oleh para jaksa. Ya. Nah, kemudian polisi mengadakan koordinasi kepada jaksa. Seandainya jaksa tidak mengatakan nih, katakanlah begitu dalam pihak koordinasinya, jangan ditahan ya karena kami nggak mau nahan. Itu pasti tidak dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penangkapan. Oke. Kenapa begitu? Karena itu memang itulah namanya koordinasi. Adalah satu kesepakatan antara instansi dengan instansi lain untuk melakukan tindakan yang sama. Ya. Agar kenapa? Saling menjaga. Menjaga instansi ini tidak menjadi satu instansi yang dianggap bahwa kok bisa memungkiri dari satu komitmen bersama yang tiba-tiba belok. Karena gini, saya yakin betul polisi tidak akan berani untuk melakukan penangkapan atau penahanan kalau tidak di P21. P21 itu adalah sesuatu yang sudah diterima ijab kabulnya oleh kejaksaan. Wahai polisi, kamu P21 kan, kemudian bawa alat bukti bersama dengan para tersangka. Jadi sepengalaman saya ngajar juga begini, Mbak. Saya ngajar pun di PKPU begini. Berkas lengkap. Berkas lengkap. Wahai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena ini tidak ada di dalam teks kemahasiswaan ini. Ini ada di PKPU dan UPA pada saat para lawyer pengen menjadi pengacara. Ini selalu kita jadikan. Maksudnya Bang Ade, kalau emang itu nggak lengkap bisa dibalikin gitu. P21 dulu, P21 udah ada kan? Ya. Wahai polisi, bawa alat bukti tersangka. Kan begitu bahasanya. Cuman ini aku pakai biar dipahami masyarakat. Iya dong. P21 artinya lamarannya sudah ada. Secara bahasa bisa dipahami nih. Kemudian ya kepolisian merespon ini tentu dengan koordinasi. Baik kapan harinya, tanggalnya, dan kapan batas waktunya. Kan itu. Oke, batas waktunya sekian-sekian. Oke. Terjadi komunikasi dong. Ini saya perlu lakukan penahanan karena di atas 5 tahun atau seperti apa? Iya kan? Karena kan pasal 3235 ini kan melekat ini. Kan ada di Prapitnya. Melekat. Jadi based on alat bukti kita nggak bisa cuma harusnya tidak boleh pasal 35, ini pasal penyelundupan. Itu pendapat. Monggo silakan di dalam Prapit ini yang saat ini silakan, di dalam peradilan nanti silahkan berpendapat. Nah, sebentar, sedikit lagi. Sudah bawa kau ya, saya tangkap atau seperti apa nih? Kalau aku tahan, kamu tahan juga. Oh tentu, ya dong. Kalau kau nggak tahan, saya nggak nahan. Ini sudah hal yang menurut saya kesepakatan yang sudah dilakukan, makanya di P21. Kalau tidak di P21, ini yang biasa kami lakukan, yang kami lihat. Tapi kan kembali kepada pihak-pihak antara penyidik dan pihak kejaksaan. Kenapa? Kalau ada kewenangan di situ, ya kita mau bicara apa? Kita harus nerima dong. Betul. Lapang dada dong. Ya kan, apapun alasannya seorang jaksa, monggo kerso. Silahkan. Alasannya adalah adanya intervensi dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya. Itu kewenangan. Kita lihat. Nah, tetapi yang saya sayangkan kok jaksa yang sudah mengambil risiko besar, polisi yang mengambil risiko besar, tetap juga diprapit. Apalagi membawa-bawa presiden. Padahal berterima kasih terhadap presiden, Mbak Tifanya, tetapi memprapit presiden. Kan ini. Jadi saya question mark betul. Yang bisa menjawab ini saya meyakini bahwa hanya para pemangku kebijakan hari ini, termasuk Jaksa Agung dan juga Kapolri. Ya, jadi artinya tapi apapun itu kita terima. Kita nggak pernah mau ribut-ribut. Cuman kemarin ungkapan kekecewaan kami karena kami mengikuti bahwa ini sudah P21. Kami tanya penyidik karena kan konsultasi antara pihak pelapor dan pihak penyidik itu dimulai dari SPKT sampai dengan penyidikan, dan kami tidak intervensi. Kami melakukan dialog di mana Bang sudah sampai mana, itu kan wajar kita kontrol. Ya sama dengan pihak mereka juga mengkontrol, misalkan kepolisian di mana Pak kok bisa, itu hak semua hak teman-teman. Kami tidak pernah komplain itu, tetapi kami melakukan koordinasi dan mengetahui bahwa segitu ya, ternyata pada saat ijab kabul tidak kuterima nikahmu.
Artinya ada yang terluka institusi di sini. Menampar keras institusi yang ada. Artinya seperti itu. Jadi ya tetap kami menganggap bahwa ini kewenangan, kami tetap menerima walaupun ada kekecewaan kami terhadap penegakan hukum. Artinya kita tidak mempermasalahkan. Kita lihat nanti tanggal 29 ini praktik sudah dimulai, ya kan? Ya kita lihat nanti. Mudah-mudahan ini tidak ditunggangi oleh politik, ya, yang bisa lebih dampaknya lebih besar karena memasukkan Presiden Republik Indonesia dalam Prapit. Terima kasih. Oke, udah pulang ya? Belum dong, belum.